Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sunaria dari SMA Negeri 1 Talaga, duduk di kelas 12 SMA. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis dan meiosis sel. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang mitosis? Mitosis adalah proses pembelahan satu sel menjadi dua sel, di mana dua anakannya mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Proses mitosis terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. Tentunya, pembelahan ini mempunyai tujuan dan fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Saat kita bayi, sel yang kita miliki jumlahnya tentunya lebih sedikit daripada saat kita dewasa. Jadi, pada saat kita bayi, sel yang kita miliki tentunya melakukan mitosis, sehingga jumlahnya bertambah banyak. Akibatnya, tubuh kita bertambah besar. Fungsi yang kedua adalah untuk regenerasi sel. Kadang-kadang, sel yang ada di tubuh kita mengalami kerusakan. Oleh karena itu, kerusakan harus diganti dengan sel yang baru. Maka, sel yang di sebelahnya akan melakukan mitosis, sehingga menjadi dua dari satu, dan sel tersebut akan menggantikan posisi dari sel yang rusak. Nah, fungsi yang ketiga yaitu adalah untuk reproduksi. Kita lihat pada makhluk bersel satu, misalnya bakteri. Bakteri melakukan reproduksi dengan cara pembelahan sel, yaitu pembelahan sel secara mitosis sel terdiri dari 6 tahapan, yaitu tahapan yang pertama pada mitosis yaitu interfase. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding fase lainnya. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak, agar tetap sama selama pembelahan. Selanjutnya, kita masuk ke tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi, sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentril ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Di tahapan ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri dari dua kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki dua kinetokor yang merupakan formasi protein yang menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lainnya. Benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan anafase. Pada tahap ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggil sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan telopase.
Kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid 2N. Nah, kalau kita lihat proses pembelahan mitosis ini secara keseluruhan, maka akan seperti ini nih. Nah, pembelahan mitosis sel telah selesai. Selanjutnya, kita akan membahas pembelahan meiosis sel. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu meiosis sel? Meiosis sel adalah pembelahan satu sel menjadi 4 sel, di mana 4 sel hasil pembelahannya mempunyai jumlah kromosom setengah, yaitu N. Meiosis sel yaitu terjadi pada sel gamet betina dan jantan, yaitu pada sperma dan ovum. Sperma dan ovum dihasilkan dari organ reproduksi, yaitu ovarium dan testis. Nah, fungsi dari meiosis sendiri tentunya adalah untuk pembentukan gamet jantan dan gamet betina, yaitu sperma dan sel telur. Proses meiosis terjadi dalam dua tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Pada tahap 1 terbagi menjadi 4 fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telefase 1. Selanjutnya pada tahap 2 yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai proses dalam tahap meiosis. Tahap yang pertama yaitu profase 1. Profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan leptoten. Pada fase leptoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom terdiri dari 2 kromatin. Setelah fase leptoton selesai, fase selanjutnya yaitu fase zigoten. Dimulai pada fase zigoten, kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut dengan sinapsis. Fase selanjutnya disebut dengan vakiten. Di fase vakiten ada duplikasi kromosom. Fase vakiten juga membentuk kromosom tetrad. Setelah fase vakiten ada yang namanya fase diploten. Di fase diploten ini terjadi pindah silang pada kiasma. Setelah proses pindah silang ini terjadi, fase selanjutnya yaitu fase diakinesis terjadi. Pada fase diakinesis ini, membran inti menghilang. Dengan berakhirnya fase diakinesis, maka profase 1 telah selesai. Proses setelah profase 1 disebut dengan metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindel menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Proses selanjutnya bernama anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tertarikan dari benang gelendong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Proses selanjutnya setelah anafase 1 adalah telofase 1. Pada telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Oh iya, pada telofase 1, selnya membelah 2 dengan kromosom haploid N. Ingat ya, haploid. Nah, kalian memperhatikan nggak? Kalau setiap fase ini ada tahap pertama dan tahap kedua. Misalnya telofase 1 dan telofase 2. Hal itu dikarenakan ada yang namanya interkinesis yang menandai batas akhir tahap pertama dan batas awal tahap kedua. Nah, setelah tahap 1 selesai, tanpa istirahat, sel akan langsung melanjutkan tahap 2. Dari tahap 1 ke tahap 2 tidak terjadi replikasi kromosom. Fase pertama dalam tahap 2 dalam proses meiosis yaitu profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memendek dan menebal, serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap-tahap ini mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah.
Selanjutnya yaitu metafase 2. Di fase metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Proses selanjutnya yaitu bernama anafase 2. Pada fase anafase 2, terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Wah, sekarang kita sudah sampai di fase terakhir. Fase terakhir ini namanya telofase 2. Pada telofase 2, benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Karena sudah tahap akhir, pasti ada hasilnya dong. Hasilnya adalah 4 sel anak. Ingat ya, 4 bukan 2, seperti kamu dan dia yang maunya berdua terus. Hehe. Nah, kalau kita lihat proses pembelahan meiosis ini secara keseluruhan, maka akan seperti ini nih.